Halo, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Nah, hari ini Bu Iren akan membahas materi kelas 7 mengenai asas Black. Sebelum itu, asas Black masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu kalor. Kemarin kita sudah belajar ya, apa sih pengertian kalor, kemudian rumusnya bagaimana, simbol dan satuannya. Kemudian bagaimana sih kalor bisa merubah wujud zat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang asas Black. Nah, fisika tentang kalor. Yuk, di sini ada hashtag makin asik, ya kan? Nah, kita lanjut. Coba kita review. Coba dijawab ya. Oke, kalor simbolnya apa ya? Boleh tulis di dalam kolom chat. Oh, ternyata Ki jawabannya. Good. Satuannya apa ya? 1, 2, 3. Joule. Oke, atau yang namanya kalori. Nah, rumusnya apa ya kalor? 1, 2, 3. Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau kita bisa mengingatnya Q macet. Ya, diulangi. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kemarin kita juga sudah buat grafiknya ya. Mulai dari proses dia menjadi es sampai dia menjadi uap. Mari kita lanjut. Nah, di sini Bu Iren punya dua gambar ilustrasi. Mau menjelaskan tentang apa sih? Mau mengilustrasikan tentang apa? Gambar yang pertama, kita lihat. Nah, di sini ada sebuah kompor, kemudian ada panci yang diisi air dan dimasak. Nah, yang mau diilustrasikan di sini adalah air panas. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada air yang di dalam gelas, kemudian ada batu es. Nah, ini mau mengilustrasikan apa sih? Oh, ternyata air dingin. Nah, terus apa ya hubungannya tentang asas Black? Nah, kira-kira kalau Bu Iren di sini punya air panas dan punya air dingin, ketika Bu Iren satukan ke dalam wadah yang sama, kira-kira reaksinya akan seperti apa ya? Nah, betul. Ketika ada air panas dan air es yang dimasukkan, bisa saja air akan tetap menjadi panas atau bisa tetap menjadi dingin, itu tergantung volumenya. Kira-kira kalau volumenya sama, akan bagaimana? Ya, akan menjadi hangat. Oke, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang dinamakan oleh asas Black. Konsep pertama ini ditemukan oleh Joseph Black pada tahun 1728, kemudian wafat di tahun 1799. Ahli kimia ini berasal dari Inggris. Berdasarkan percobaannya, menemukan bahwa ketika dua benda dengan suhu yang berbeda disatukan atau dicampurkan, benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalornya, dan benda yang bersuhu lebih rendah akan menerima. Jadi ketika tadi air panas, ya, otomatis dia suhunya lebih tinggi, ya kan? Dan dicampur dengan air es yang suhunya lebih rendah, maka si air hangat akan melepaskan panasnya atau yang namanya kalornya, kemudian si air es yang menerima panas tersebut atau menerima kalor. Maka dalam asas Black ada yang dinamakan kalor lepas dan kalor terima. Nah, banyaknya kalor yang dilepaskan benda yang bersuhu tinggi sama dengan banyak kalor benda yang diterima oleh, banyak kalor yang dilepaskan benda bersuhu tinggi akan sama dengan banyak kalor yang diterima benda yang bersuhu rendah. Artinya, nilai kalor yang bersuhu tinggi ya sama dengan nilai kalor yang bersuhu rendah. Itu secara idealnya. Jadi ketika tadi air panas disatukan dengan air es, berarti si air panasnya yang melepas kalor, yang memberikan kalor kepada es,
Si S lah yang menerima kalor tersebut. Jadi yang lepas adalah si air panas, yang menerima adalah si air es. Ya, bisa diingat juga kalau Q lepas itu yang awalnya bersuhu tinggi, Q menerima adalah suhu yang awalnya rendah. Oke, kita next. Maka persamaan dari asas Black yaitu Q lepas sama dengan Q diterima. Nilainya sama secara ideal ya. Kita ingat, kalau Q itu rumusnya adalah Q macet. Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka yang ada ditulis di sini ya adalah M kali C kali delta T. Nah, kenapa Q lepas ini Bu Iren tulisnya dengan angka 1? Ini untuk membedakan dengan yang diterima. Nah, yang punya KIS M1, C1, artinya kategori yang pertama, itu adalah punya si lepas. Ya, kalau si terima gimana, Bu? Berarti dia yang kategori kedua atau M2. Oke. Nah, setelah itu, kita akan jabarkan lagi nih. Ya, kita akan jabarkan M1 tetap M1, C1 tetap C1. Nah, yang delta T ini, ya kita ingat kalau delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, maka perubahan suhu adalah suhu yang tadinya panas, ya suhu yang pertama itu dikurangin dengan suhu TA atau nama lainnya suhu TC, campuran, ya. Kemudian sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T yang di sini adalah T campuran dikurangi suhu yang kedua atau suhu yang rendah. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba sekarang untuk latihan soalnya. Nah, di sini Bu Iren punya 2 soal. Silakan ditulis di dalam buku catatan, kemudian kumpulkan ke dalam Google Classroom. Disalin dengan rapih ya, seperti biasa. Nah, mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, 600 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dicampurkan dengan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campuran jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius? Nah, setelah kita baca soalnya, kita harus tahu nih dari soal apa ya cluenya, apa sih yang sudah diketahui. Nah, kita garis bawahi dulu ya supaya tidak bingung. Yang pertama ada 600 gram air. Kemudian ada suhunya 80 derajat Celcius. Dicampurkan dengan 1 kg air bersuhu 20 derajat Celcius. Apalagi ternyata ada kalor jenisnya, berarti ini C ya, C punya air. Kemudian pertanyaannya, berapakah suhu akhirnya atau T campurannya? Oke, nah setelah itu kita tandai, oh ternyata 600 gram ini punya massa. Oh ternyata ini punya suhu 80 derajat. 1 kilo ternyata ini punya massa, ini punya suhu. Kemudian yang ditanya adalah TC-nya. Kalor jenis zat cair. Ya, kalor jenis air berarti dia adalah C air. Nah, sekarang kita tentukan yang mana yang lepas, yang mana yang menerima. Yang mana kalor melepas dan mana yang menerima. Kita ingat, kalau dia melepas, artinya suhunya dia lebih tinggi, karena dia akan memberikan panasnya. Kalau menerima adalah suhu yang rendah. Lalu kalau ini, berarti kategorinya gimana? Nah, kalau 600 gram berarti dia adalah M1, kemudian 80 derajat ini adalah T1, maka untuk 1 kg dia M2, untuk suhu yang 20 derajat adalah T2. Sampai sini bisa? Nah, selanjutnya kita akan buat grafiknya. Masih ingat ya? Kita akan buat dulu grafiknya yang pertama. Kemudian
Oke, nah di sini karena dia masih sama, wujud zatnya adalah air, maka kita hanya perlu satu garis saja. Di sini akan saya tulis seperti ini. Oke, kemudian yang pertama adalah 20 derajat Celcius. Kemudian naik jadi 80 derajat Celcius. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, yang kita mau cari adalah TC-nya, T campuran. Oke, nah kita akan melihat proses yang ini. Oke. Nah, jadi si air yang 600 gram itu dia melepaskan kalor, berarti turun nih. Diganti dulu anak panah, berarti dia turun. Lalu punya si 1 kg air yang bersuhu 80, artinya dia menerima kalor. Ya, di sini akan dikasih warna biru supaya membedakannya. Kemudian yang mana berarti kita yang dicarinya? Yang dicarinya adalah yang ini. Yang di sini yang akan kita cari atau TC-nya. Ini punya M1, ini punya M2. Setelah itu, yuk sekarang tulis diketahuinya. Diketahui M1 600 gram, T1 80 derajat Celcius, kemudian M2 1 kilogram, T2 20 derajat Celcius, kemudian kalor jenis C-nya, jangan lupa C air, adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya adalah TC-nya. Oke, nah sebelum itu kita cross check, kita lihat C-nya. Ternyata di sini adalah gram. Artinya masanya harus semua dirubah ke dalam gram. Kalau yang ini sudah betul. Sekarang lihat yang ini. Ini adalah 1 kilogram. Berarti kita harus rubah ke dalam gram. Artinya 1 dikali turun nih. Dikali 1000. Berarti nilainya 1000 gram. Good job. Oke. Baru kita masuk menyelesaikannya. Sekarang kita jawab. Kita ingat ya, kalau Ki tadi, Ki lepas, berarti punyanya siapa? Oh, punya yang 80 derajat. Kemudian Ki terima. Atau Ki serap juga boleh. Ya. Diganti saja ya, Ki serap. Oke, ingat rumusnya tadi M1 kali C1 kali delta T. Kemudian sama dengan M2 kali C2 kali delta T. Oke, sekarang masukkan M1-nya 600, C1-nya 1, delta T-nya gimana, Bu? Nah, sekarang kita lihat di sini berarti dari 80 menuju TC. Berarti buka kurung 80 dikurang TC. Oke, sampai sini bisa ya? Kita lanjut sama dengan M2-nya adalah 1000. C-nya adalah 1. Delta T-nya gimana kalau yang serap, Bu? Nah, sekarang kita lihat dari TC menuju ke 20. Ya, berarti TC dikurangi 20. Oke, sampai sini bisa? Good. Sekarang tinggal kita kaliin aja dulu ya, berarti 600 kali 1, 1000 kali 1. Maka 600 kali 80 dikurang TC tutup kurung sama dengan 1000
dikali TC kurang 20. Nah, sekarang tinggal kita hitung menggunakan perkalian pelangi. Ya, mungkin di SMP belum ya, kelas 7. Nah, sekarang coba yuk, gimana sih yang namanya perkalian pelangi? Perkalian pelangi adalah, kita lihat, yang pertama 600 ini dikali dulu dengan 80. Setelah itu, 600 dikali dengan minus TC. Nah, yang ini juga sama. Berarti 1000 dikali TC dulu, baru setelah itu 1000 dikali minus 20. Ya, sekarang dihitung dulu. 600 kali 80 berapa sih? Yuk, dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu hasilnya? Yuk, kita langsung lanjut. 600 kali 80, 48.000. Kemudian 600 kali TC. TC ini nilainya sama dengan 1, cuman di sampingnya ada variabelnya ya. Berarti minus 600 TC. Kemudian selanjutnya 1000 dikali TC, berarti 1000 TC dikurang dengan berapa? Oke, good job. 20.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Wah, keren banget. Yuk, sekarang kita lanjut. Saya pindah ya. Nah, di sini yang punya variabel TC harus digabungkan dengan TC. Yang angka harus digabungkan dengan angka. Berarti kita lihat di sini. Di sini ada 48.000. Kemudian yang sama angka mana? Oh, ternyata 20.000. 20.000 dipindahin ke samping. Nah, disama dengan ini adalah pembatasnya ya. Berarti pindahin ke samping. Pengurangan pindah jadi penjumlahan. Ditambah 20.000. Sama dengan, setelah itu kita masuk ini. 1000 TC-nya. 1000 TC. Lalu bagaimana Bu dengan yang 600? Kita moving, kita pindah. Berarti kita pindah ke kanan. Ya. Tadinya pengurangan berarti pindah jadi penjumlahan. Good job. Plus 600 TC. Sudah? Tinggal dimasukkan saja, ditambahkan. 48.000 tambah 20.000, 68.000. Good job. Kemudian 1000 tambah 600, 1.600 Bu Iren. Oke, Bu. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berapa ya TC-nya? TC sama dengan 68.000. 1.600 pindah ruas, perkalian pindah jadi pembagian. Oke. Nah, setelah ini apa yang bisa dicoret ya? Oh, ternyata nolnya 2 bisa dicoret Bu Iren. Coret. Ya. Berarti sisanya berapa? Sisa 680 bagi 16. Yuk, sekarang silakan dihitung dulu. Bu Iren akan berikan waktu untuk menghitung. Sudah ketemu? Berapa hasilnya? Wow, keren banget. 42,5. Jangan lupa satuannya. Derajat Celcius. Oke, number 1, nomor 1 kita sudah ketemu. Keren banget. Yuk. Jadi caranya seperti ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di dalam kolom chat. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 2. Ya. Seperti biasa, kita harus baca dulu soalnya. Sepotong aluminium bermassa 200 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air 100 gram
yang bersuhu 80 derajat Celcius. Dengan mengabaikan pertukaran kalor dengan lingkungan, hitunglah suhu air campuran jika kalor jenis aluminium 900 dan kalor jenis air 4200. Ya. Kemudian setelah kita baca soalnya, kita harus garis dulu nih yang mana sih yang sudah diketahui. Oke, yang pertama yang sudah diketahui adalah punya aluminium masanya 200 gram, suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian 100 gram air. Oke, suhunya 80 derajat Celcius. Kemudian apalagi? Oh, ternyata kalor jenis aluminium adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu apa ya yang ditanya? Yang ditanya di sini, hitunglah suhu akhir atau suhu campuran. Nah, seperti biasa, setelah sudah mengetahui apa saja yang diketahui, sekarang kita gambar dulu grafiknya. Ya, supaya kita paham betul nih. Nah, kemudian di sini ada suhu 20 dan 80. Kita buat garisnya dulu. Ganti warna saja ya. Garis. Kemudian 20 derajat Celcius dengan 80 derajat Celcius. Kira-kira seperti ini, lalu kita cari nih berapa ya TC-nya dengan yang ini, yang warna ungu. Oke. Nah, kita cek lagi. Ternyata yang 20 derajat Celcius itu punya si aluminium. Tulis saja aluminium. Lalu yang 80 derajat Celcius itu ternyata punya si air. Nah, artinya yang melepas kalor siapa nih? Air atau aluminium? Ya, betul. Kalor yang lepas itu adalah punya si air ya, karena dia 80 derajat Celcius. Maka punya si air dia turun ya suhunya. Kemudian punya aluminium dia naik. Oke. Berarti yang kita mau cari adalah titik tengahnya atau namanya TC-nya. Ya. Oke. TC-nya yang mau kita cari. Ya. Setelah itu, seperti biasa, kita tulis diketahuinya. Diketahui. Yang pertama berarti 200 gram ini punya siapa? Aluminium, berarti adalah M2. Jangan ketukar ya. M2-nya 200 gram. Apalagi suhunya T2-nya 20 derajat Celcius. Apalagi, oh ternyata M1-nya Bu, M1-nya 100 gram. Apalagi, oh ternyata T1-nya 80 derajat Celcius. Kemudian kita lihat, oh ternyata C aluminium. C aluminium berarti punya C2-nya. C2-nya 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus apa lagi? Oh, ternyata C1-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, lalu apa lagi? Ternyata yang ditanya adalah TC-nya. Good job. Nah, setelah itu kita harus cross check dulu nih, apakah satuannya sudah tepat. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata di C di sini mintanya kilogram, di sini minta kilogram. Artinya
M2 dan M1-nya harus kita rubah nih ke dalam kilogram. Berarti hasilnya berapa? Kalau 200 gram diubah jadi kilogram, dibagi 1000, maka hasilnya 0,2 kilogram. Good job. Bu Iran hapus dulu yang di sampingnya. Ternyata mepet nih. Berarti 0,2 kilogram. Kemudian di sini juga dibagi 1000 ya. Oke, berarti 0,1. Good job. Nah, tadi ditanyanya adalah TC. Oke, setelah sudah sampai sini lalu kita mau ngapain? Ya, langsung dijawab dengan persamaan yang tadi ya. Jawab. Ingat rumusnya tadi, simpel banget. Q lepas sama dengan kisaran. Tadi ingat Q lepas yang tinggi suhunya, berarti punya M1. Maka M1 kali C1 kali delta T sama dengan M2 dikali C2 dikali delta. M1-nya tinggal masukin nih. Kita pakai yang kilogram, ingat ya. 0,1 kali C1-nya berapa? 4000. 4200. Delta T-nya, oh berarti dari 80 menuju ke TC. Buka kurung 80 dikurang TC. Sama dengan M2-nya masukin 0,2. C-nya berapa sih, Bu? 900 dikali delta T-nya. Oh, delta T-nya dari TC menuju 20, berarti TC dikurangi 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Berarti 0,1 kali 4200 dulu, 0,2 dikali 900 terlebih dahulu. Oke, sekarang dihitung. Sudah ketemu? Keren banget. Yuk langsung ya, 420 dikali 80 dikurang TC sama dengan yuk 0,2 dikali 900. Berapa ya hasilnya? Sudah ketemu? Oke, berapa? 180, Bu. Good job. Dikali TC dikurang 2. Sekarang mari kita kali pelangi. Berarti 420 kali 80. Kemudian 420 kali min TC. Yang ini juga ya, berarti 180 kali TC. Kemudian 80-nya kali minus 20. Oke, sekarang kita move di sampingnya. Berapa hasilnya 420 kali 80? Yuk dihitung dulu. Sudah ketemu? Berapa? 330. 33.600. Oke, good. Kemudian 420 kurang TC. Oh, minus 420 TC, Bu. Oke, good. Sama dengan, yuk, berarti 180 TC. Keren. 180 dikurang, 180 dikali minus 20 berapa? Wow, keren banget. 3.600. Good. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, silakan tulis dalam kolom chat. Sekarang kita satukan nih, yang mana yang angka, yang mana yang ada variabel. Yang angka dulu ya, 33.600. Nah, di sini minus 3.600. Berarti kalau moving, pengurangan pindah jadi penjumlahan. 3.600. Sama dengan 180 TC. Moving ke belakang plus
420. Oke, tinggal kita jumlahkan. Yuk, dihitung dulu. Sudah? Wow, keren banget. Jadi 37.200 sama dengan berapa? 180 tambah 420. 600. Good job. 600 TC. Sekarang tinggal kita cari TC-nya nih. Berarti 37.200, 37.200 dibagi 600. Oke, yang mana yang bisa dicoret? 202 di belakang, Bu. Oke, berarti sisa apa nih? Sisa 372 dibagi 6. Oke, yuk dihitung dulu. Saya tunggu. Sudah ketemu? Berapa hasilnya? 62. Oke, good. Jangan lupa satuannya derajat Celsius. Wah, keren banget. Nomor 1 sudah, nomor 2 juga sudah. Oke, silakan kalian tuliskan soal dan jawabannya, lalu kirimkan ke Google Classroom sesuai dengan folder. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tulis dalam kolom chat atau bisa langsung WhatsApp ke nomor Bu Iren. Oke? Nah, untuk minggu depan, sudah ya soal ini, saya hapus. Untuk minggu depan, kita akan praktikum bersama. Jadi, siapkan 2 buah balon, ya, balon yang ditiup, kemudian 1 buah lilin, dan korek, jangan lupa. Kemudian, di rumah kan ada kulkas ya, diisi dengan air lalu didinginkan, ya, dipastikan airnya dingin. Kemudian yang selanjutnya kita butuh air panas, jadi ditaruh dulu di dalam termos ya. Nanti kalau mau di percobaan hati-hati menuangkannya. Kemudian kita butuh 2 buah gelas dengan ukuran yang sama, ya. 2 gelas dengan ukuran yang sama. Ini diusahakan gelasnya gelas yang bening, yang kaca. Tidak ada motif-motifnya, ya. Tidak ada Doraemon, Hello Kitty, ya kan. Jadi bening, ya, gelasnya. Kemudian kita butuh plastik. Ya, di sini tertulisnya CD. Kita pakai plastik saja yang mudah. Plastik kresek boleh, itu untuk membatasi 2 gelas tersebut nanti. Kalau tidak ada, pakai mika saja yang kaku, ya. Oke. Jadi minggu depan kita akan mempraktekkan 2 hal sekaligus. Jangan lupa dipersiapkan untuk praktek minggu depan, ya. Untuk asas breakdown ini, silakan dikumpulkan tugasnya di Google Classroom. Oke, kalau sudah, selamat mempersiapkan untuk minggu depan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.